pagi. Pada minggu hari pagi ini kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan beribadah PT. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa kembali beribadah PT pada hari minggu ini. Meskipun kami hanya bisa beribadah di rumah, tapi kami yakin kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu bersama kita. Kami serahkan ibadah PT ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu KJ 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Anak-anakku yang kekasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami saat ini anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-anak mampu mengerti, memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan Taruna pada hari Minggu ini. Kita akan baca bersama firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 1 pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Di rumah juga baca ya firman Tuhan yang akan kita baca ini. Nah, firman Tuhan ini akan Bapak kita baca mulai pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menuruti. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti orang yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan menemu rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri
dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap dan mengambil nyawa orang yang mempunyai. Demikian firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kitab Amsal ini akan mengajarkan kepada kita sekalian tentang nasihat orang tua, baik papa dan juga mama kita. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-8, Pak Pendeta sekali lagi ini menjadi dasar kita. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal Salomo mengingatkan kita sekalian, mendengar didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, apa yang ingin diajarkan, apa yang ingin disampaikan oleh kitab Amsal ini, dia mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar apa yang dinasehati dan diajarkan oleh orang tua itu harus tertanam di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena kalau kita mau mendengar didikan, mau mendengar ajaran, itu ada upah. Amsal mengatakan bahwa hidupmu akan berhasil, hidupmu akan sukses, hidupmu akan senantiasa bahagia. Nah, oleh karena itu, melalui kitab Amsal ini pada pagi hari ini dia mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Di ayat yang ke-10 dia katakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menuruti. Nah, ini kalau kita diajak teman untuk berbuat dosa, diajak teman untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, Amsal bilang jangan ikutin. Nah, terkadang kita lupa dengan ajaran ini, kita lupa dengan didikan daripada orang tua kita. Nah, oleh karena itu mari melalui kitab Amsal pada minggu ini memberikan sesuatu yang indah dan pengajaran yang baik yang harus kita turuti, tepati dalam hidup beriman sebagai anak-anak Tuhan. Tapi yang intinya dia mau katakan anak-anak yang kekasih bahwa ajaran dan didikan orang tua kita lah yang harus kita ingat. Karena kita ada di rumah, kita diberi pengajaran. Kita ada di rumah, kita dinasihati oleh ayah dan juga ibu kita. Nah, oleh karena itu dia menguatkan, mengingatkan kita. Bahkan di ayat yang ke-12 dia katakan, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Itu sesuatu yang menggambarkan kalau kita tidak mau mendengar nasihat, didikan, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Akhirnya kita tidak menemukan yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang ada, yang kita temukan itu hanya ada dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, melalui firman-Nya ini, dia menguatkan kita dan Amsal memberikan suatu pengajaran yang baik. Dengan tujuan yang baik, yang intinya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dalam didikan dan ajaran orang tua sampai kapanpun. Karena itu akan kita ingat terus selama-lamanya. Berkomitmenkah kita untuk mau mendengar ajaran dan didikan orang tua dalam hidup kita sebagai orang yang beriman? Mari mulai kita mengatur kehidupan ini dengan baik, agar Tuhan yang selalu memberkati kita dan Dia juga memberikan yang terbaik dalam hidup kita dalam sepanjang hidup, yang mana kita masih ada bersama dengan orang tua, yang tentunya orang tua adalah figur dan teladan yang harus kita contoh dalam hidup sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menguatkan anak-anakku sekalian, agar kita selalu terus mendengar didikan dan ajaran orang tua. Karena yang Dia berikan, yang Dia sampaikan, itu adalah bekal untuk perjalanan kehidupan kita
sampai nanti ketika pun kita sudah berkeluarga, sampai nanti pun ketika kita telah mungkin berpisah bersama dengan orang tua yang ada. Dan biarlah firman ini senantiasa menguatkan akan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita merespon firman Tuhan kita tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 413. Anak-anak yang di rumah, kita buka Kidung Jemaat 413 yang akan menjadi respon pujian kita ketika kita telah mendengarkan akan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Pimpin Anakmu. Tiba saatnya kita akan satu dalam doa syafaat setelah kita mendengar firman-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir dalam persekutuan kami, persekutuan taruna, yang mana kami telah mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan selalu mendengar didikan dan nasihat dari kedua orang tua kami. Karena ketika kami mendengar nasihat, didikan dari kedua orang tua kami akan senantiasa Tuhan pakai di tengah kehidupan kami, dan Engkau memberkati kami. Segala apapun yang kami perbuat, semuanya pun akan berhasil. Engkau materaikan firman-Mu pada minggu ini Tuhan, agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pun terus dipakai oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk berkarya dengan baik di tengah kehidupan yang ada ini. Kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga para orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga bagi diri kami masing-masing Tuhan, yang mana Tuhan masih tahu kami masih ada bersama dengan orang tua kami. Dalam pendidikan kami masing-masing Tuhan berkati, walaupun kami masih berada di rumah, juga Tuhan berkati kami semua. Kami terus berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah kami yang ada di Kabupaten Jember ini Tuhan juga berkati. Bahkan kami terus berdoa juga bagi pemerintah kami yang menghadapi situasi dengan adanya virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati kami semua, agar kami tetap terjaga, tetap sehat, bahkan tetap memuliakan nama Tuhan dalam setiap ibadah yang berlangsung di tengah kehidupan kami ini ya Tuhan. Dalam minggu yang baru, dalam kehidupan kami masing-masing, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan kakak kami, bersama dengan adik kami, Tuhan berkati kami semua. Dan biarlah dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau ada bersama dengan kami dalam hidup dan keluarga yang kecil yang kami punyai bersama dengan orang tua kami yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami menyakitkan akan hati sesama kami, atau mungkin kami juga menyakiti akan hati orang-orang yang berada bersama dengan kami. Baik kami menyakiti orang tua, kakak dan adik kami, Tuhan mengampuni kami semua. Dan biarlah kami Tuhan dituntun dengan firman-Mu, senantiasa mendengar didikan, nasihat yang orang tua berikan kepada kami. Dan kami pun dipakai Tuhan untuk kehidupan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita memberi persembahan syukur pada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih barusan kami telah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati juga persembahan yang sudah kami beri ke Tuhan Yesus. Semoga persembahan ini bisa berguna bagi gereja sehingga bisa membanggakan nama-Mu lebih ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebelum ibadah pada ini selesai, mari kita bernyanyi KJ 440 ibadah Topan Dunia. Anak-anakku yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan taruna kita pada minggu ini. Baiklah, saya jemput anak-anak yang di rumah juga untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di